Perkenalkan, nama lengkap saya Putri Anarato, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Nah, di sini teman-teman saya akan menyampaikan informasi penting bagi remaja dan pemuda. Informasi penting apa sih yang harus diketahui oleh remaja dan pemuda? Di sini ada 4 hal yang akan saya sampaikan bagi remaja dan pemuda. Yang pertama, yaitu pentingnya berkarakter yang baik dalam bermedia sosial. Sebagai remaja dan pemuda, mungkin mengenai sosial media bukan hal yang baru ya. Sudah lama atau tidak asing lagi dalam kita menggunakan media sosial. Nah, dalam kita bermedia sosial teman-teman, apakah kita sudah menggunakan media sosial dengan baik? Saat ini kita membuat status, memposting, dan berkomentar. Saat kita membuat status teman-teman, bagaimana kita berkarakter? Apakah saat kita membuat status, baik dalam kalimat, video, dan gambar, apakah yang ketiga ini kita tunjukkan pada publik atau kita mempostingnya ke media sosial, apakah baik untuk diri kita sendiri atau buat orang lain? Bagaimana ketika kita membuat status lewat kata-kata? Apakah kata-kata yang membangun bagi orang lain ataupun bagi diri kita sendiri? Jangan sampai teman-teman kita membuat status dalam bentuk kalimat itu menggunakan kata-kata yang kasar, kalimat yang kurang baik untuk diperlihatkan buat orang lain maupun diri kita sendiri. Nah teman-teman, terus etika kita membuat postingan. Saat kita membuat postingan teman-teman, baik dari gambar, kalimat, ataupun video, apakah kita sudah dalam ataupun kita men-share-nya? Seringkali kita saat bermedia sosial teman-teman, kita sering share kata-kata baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Saat kita ini memposting ini yang kata-kata yang negatif teman-teman, apakah itu baik bagi ini baik dari diri kita maupun bagi orang lain? Nah, di situ teman-teman kita harus sebagai remaja dan pemuda Kristen harus memperhatikan ini saat kita menggunakan media sosial. Yang berikutnya teman-teman, tentang etika kita berkomentar. Saat kita berkomentar, bagaimana dengan kata-kata kita saat mengomentari status kita sendiri ataupun status orang lain? Bagaimana dengan orang lain yang berkomentar di status kita atau saat kita memposting foto ataupun video ataupun kata-kata yang kita unggah di media sosial? Sebagai ini remaja Kristen teman-teman, untuk itu ini kita harus ini melihat etika kita mau dari berbagai status, postingan maupun komentar. Di situ teman-teman, saya mengajak teman-teman, mari kita menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Untuk itu kita akan masuk pada ini poin yang kedua, yaitu tentang pentingnya terlibat dalam pelayanan di gereja. Seberapa penting sih kita harus terlibat dalam pelayanan di gereja? Nah, ketika kita sebagai remaja dan pemuda Kristen, ketika kita terlibat dalam ini, nah teman-teman, ketika kita terlibat dalam pelayanan di gereja, maka itu sangat membantu tentang baik dalam ini membentuk karakter kita, pertumbuhan iman kita. Saat kita ini terlibat dalam pelayanan di gereja teman-teman, saat kita mempunyai bakat dalam, contohnya dalam bernyanyi, ini bisa bermain gitar, kita bisa menyampaikan pujian lewat bermain gitar saat kita bernyanyi. Maka untuk di sini teman-teman saya mengajak teman-teman untuk mari kita bersama-sama aktif dalam ini pelayanan di gereja kita masing-masing. Poin yang ketiga teman-teman, ini pentingnya menjadi remaja dan pemuda generasi Kristen yang takut akan Tuhan. Berbicara tentang takut akan Tuhan teman-teman, bukan hal yang asing ya, lagi untuk tentang ini takut akan Tuhan. Nah, apa sih takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan itu yang seperti apa? Nah, di sini saya akan menyampaikan untuk lebih menegaskan takut akan Tuhan teman-teman. Ini firman Tuhan dalam ini Mazmur 25 ayat 12 dan 14.
Ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, di sini teman-teman, ayat yang ke-12 ini, saat kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik bagi diri kita saat kita takut akan Tuhan. Hal seperti apa sih yang Tuhan akan tunjukkan dalam hal saat kita ingin memutuskan masa depan, saat kita bergumul ini sama cita-cita jadi apa, mau pengen jadi ini keinginan kita seperti apa, tapi saat kita takut akan Tuhan dan melibatkan Tuhan dan apa yang kita perbuat, maka apa yang kita inginkan, yakin dan percaya Tuhan bersama dengan ini teman-teman baik remaja maupun pemuda. Nah, ketika kita takut juga akan Tuhan teman-teman, pada ayat yang ke-14, maka Tuhan akan menjadi teman baik kita, jadi teman karib, di mana ayat yang ke-14 di sini Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, di sini sudah sangat jelas teman-teman bagaimana saat kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi teman, bahkan teman baik kita, maupun suka maupun duka. Nah, ini takut akan Tuhan itu apa sih? Nah, takut akan Tuhan itu teman-teman ialah sikap hati kita, bagaimana kita mengagumi dan menghormati Tuhan, dan mau menaruh Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, apabila teman-teman saat teman-teman melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita atau dalam diri teman-teman, maka hal-hal yang terbaik akan datang pada teman-teman. Kasih Tuhan tidak akan berkurang sedikit pun dari teman-teman. Poin keempat teman-teman, tentang poin yang keempat itu teman-teman, bagaimana menjadi generasi yang berdampak positif ini bagi sesama maupun di dunia. Nah, ini cara apa sih, bagaimana sih menjadi generasi yang berdampak positif bagi ini sesama dan dunia? Sebagai remaja pemuda teman-teman, remaja dan pemuda, bagaimana kita sebagai remaja dan pemuda menampilkan pribadi atau sikap kita pada orang lain. Bagaimana sih relasi kita dengan sesama? Apakah relasi kita sudah baik atau belum? Nah, saat kita berelasi dengan orang lain teman-teman, baik di dalam lingkungan sosial kita, saat kita membawa diri kita dengan baik, maka teman-teman akan mempunyai teman yang banyak dan akan menerima hal-hal positif juga dari mereka. Itu sudah menjadi salah satu dampak yang positif bagi sesama. Nah, seperti tadi yang saya katakan di awal tadi teman-teman, dalam menggunakan media sosial. Media sosial juga menentukan kita teman-teman menjadi, kalau kita ingin dalam diri kita menjadi generasi remaja dan pemuda yang berdampak positif bagi sesama, maka kita bisa tunjukkan hal-hal dalam diri kita sebagai kita dalam berkarakter, perilaku kita, ucapan. Saat kita sudah menggunakan hal-hal yang baik teman-teman, maka itu kita sudah menjadi generasi yang berdampak positif bagi sesama. Dan juga cara kita menghargai orang lain, baik dia kawan kita ataupun orang yang baru kita kenal, maupun dia derajatnya rendah ataupun tinggi, tapi setelah kita menghargai mereka, maka di situ teman-teman kita akan menemui hal-hal yang baik dalam diri kita maupun di orang lain. Kita sudah menjadi generasi yang berdampak positif, baik sesama maupun di dunia. Untuk itu teman-teman, saya mengajak teman-teman atau remaja dan pemuda, mari kita sama-sama menjadi teladan yang baik sesama maupun di dunia. Untuk itu sekian dari apa yang saya sudah sampaikan teman-teman. Semoga bisa berdampak baik bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga
apa yang telah saya sampaikan bisa ini dimengerti dan dipahami. Dah.